Halo teman-teman, selamat datang di channel Ilmu Farmasi. Belajar ilmu farmasi asik dan seru di sini aja. Sebelum memulai, yuk teman-teman silakan subscribe untuk mendukung channel ini agar kami terus memberikan informasi tentang dunia farmasi dengan cara pembelajaran yang mudah, asik dan seru tentunya. Oh ya, jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen dan share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bisa juga develop metastatic calcification begitu ya. Jadi vitamin D ini adalah vitamin yang larut dalam lemak ya, sehingga dia tidak mudah tereliminasi, sehingga memang perlu hati-hati untuk menggunakan supaya tidak berlebihan begitu. Nah, kemudian peran vitamin D sendiri pada imunitas tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Erlina, sehingga saya tidak akan terlalu detail juga. Intinya dia memiliki banyak target di sel imun ya, di monosit, makrofag, sel dendritik, sel T dan sel B limfosit ya. Sehingga ini memang menjadi cukup populer ketika di awal-awal COVID itu banyak laporan bahwa ternyata orang-orang yang defisien vitamin D ini memang berisiko untuk mengalami infeksi COVID begitu ya, atau sebaliknya orang-orang yang terinfeksi COVID itu ternyata setelah dicek ya ternyata memang banyak yang mengalami defisien dari vitamin D begitu, mungkin termasuk saya tadi. Nah, ini adalah mekanisme regulasi dari innate immune response yang mana kemudian posisi dari kalsitriol ataupun vitamin D ya, dalam hal ini kita ngomong kalsitriol karena sebetulnya vitamin D itu nanti pasti harus jadi kalsitriol dulu sebelum berefek ya, sebelum memberikan efek, karena kalsitriol adalah bentuk aktif dari vitamin D. Jadi ini adalah ya, ini kalsitriol. Ya, jadi kalsitriol itu akan meningkatkan defense capacity dari makrofag ya, jadi akan meningkatkan kemampuan defense dari makrofag, termasuk adalah untuk diferensiasi kapasitas fagositosis ya, antimicrobial activity ya, di mana tadi sudah disebutkan oleh dokter juga ada katelisidin. Ya, dari sini kemudian juga dia akan menghambat proliferasi monosit dan promote diferensiasi dari monocyte dan seterusnya, mungkin tadi sudah dijelaskan cukup detail juga ya. Jadi intinya dia berperan di dalam innate immune response atau imun respon bawaan. Sedangkan untuk yang ini masih ya, ini untuk adaptifnya juga tadi ya, dia akan menghambat ekspresi dari antigen presenting cell, nama sitokainnya yaitu beberapa sitokain ya, kemudian mengurangi atau mendekrease ekspresi dari MHC, major histocompatibility complex ya, yang merupakan protein permukaan ya di sel-sel inflamasi, yang itu nantinya overall intinya akan mengurangi dari sekresi sitokin yang tadi ya, bisa menghambat juga ke arah body sitokin begitu ya. Jadi ini adalah efek dari kalsitriol atau vitamin D aktif ya. Jadi secara umum seperti ini, sehingga dia bisa berperan sebagai imunomodulator, imunokompeten terkait imunitas bawaan dan adaptif, menekan proses pada sitokin, mempengaruhi proses koagulopati juga, dan kerusakan jantung pada pasien COVID-19. Ini adalah beberapa efek yang dilaporkan. Nah, sekarang kita masuk kepada teman-teman, bagaimana kalau kemudian ketika di apotek ada yang menanyakan atau mencari obat atau suplemen ya, dalam hal ini ya, ini karena kategorinya adalah suplemen zinc ataupun vitamin D. Teman-teman, saya kira kita semuanya sudah mengenal ini ya, saya hanya remind saja, merefresh lagi bahwa di dalam pelayanan kepada pasien kita perlu ada pemahaman tentang patient care ya. Ini adalah pharmacist patient care process, di mana kita ketika mendapatkan resep ataupun tadi ya menggunakan orang-orang menanyakan obat untuk sebuah medikasi, maka kita perlu mempertanyakan beberapa hal. Ini adalah konsepnya dulu ya, bahwa kita harus melihat dulu ada nggak drug therapy problem ya, ada nggak obat-obat yang unnecessary sebetulnya. Sebetulnya pasiennya nggak perlu obat itu gitu. Oh, pasiennya sebetulnya ini misalnya cari zinc tadi ya, misalnya dia sebetulnya makanannya udah bagus gitu ya, udah macam-macam dan sebagainya. Ternyata mungkin sebetulnya mungkin nggak perlu, atau sebaliknya.
need additional drug therapy, bahwa ternyata pasiennya ini memang pernah ada misalnya punya penyakit tadi ya, mungkin TB atau apa yang memang dia secara umum membutuhkan atau secara epidemiologi memang katakanlah tadi ya vitamin D-nya memang rendah dan sebagainya. Ya, jadi apakah itu sudah sesuai dengan indikasi atau tidak? Kemudian kita harus melihat juga apa obat yang digunakan, ya. Ada nggak obat-obat yang ternyata dia selama ini menggunakan mungkin tidak bermanfaat atau tidak efektif, ya. Dia sudah menggunakan tapi kok penyakitnya masih, atau ada efek samping yang dirasakan dilaporkan oleh pasien. Teman-teman, ini konteksnya adalah nggak cuma di pelayanan di komunitas ya, tapi ini juga terutama di rumah sakit jika teman-teman mengakses suatu pengobatan pasien ya. Jadi mungkin pasiennya mengeluhkan, kok saya udah minum udah lama kok masih kayak gini aja ya, nggak sembuh-sembuh misalnya gitu ya, atau sebaliknya. Kalau memang ada yang harus dirujuk ke dokter, tentu kita akan sarankan untuk dikembalikan ke dokter ya, ketika pasien kita disampaikan bahwa pasien tidak mendapatkan efek yang diharapkan dan misalnya bahkan mengalami entah mual atau apa ya sebagai adverse drug reaction. Kemudian drug therapy problem yang lain bisa juga adalah terkait dengan regimen. Jadi mungkin dosisnya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Jadi kita juga bisa mengakses apakah pasien sudah mendapatkan obat sesuai dengan kondisinya begitu ya. Sudah disesuaikan dengan kebutuhannya begitu. Nah, kemudian ketika semuanya udah oke sebetulnya ya, obatnya sudah tepat, kemudian obatnya sudah sesuai, dosisnya juga. Bagaimana dengan compliance dari pasien? Apakah pasiennya comply, apalagi untuk penyakit-penyakit kronis ya yang mungkin membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga nanti outcome-nya adalah effectiveness dan safety-nya. Ini yang harus kita evaluasi atau kita akses ya, yaitu nanti bisa disampaikan dan didiskusikan kepada dokter, misalnya kita menjumpai pasien-pasien demikian yang ada di dalam pelayanan kita. Nah, sekarang ada studi kasus nih, misalnya Anda akan di apotek ceritanya kedatangan pasien yang akan mencari suplemen zinc gitu ya. Katanya karena dengar-dengar nih dari mana-mana ya, dari iklan dan sebagainya, katanya zinc ini bagus gitu. Nah, mungkin bisa ditanyakan ya. Jadi sebetulnya apa yang perlu kita lihat adalah nanti harus yang diperhatikan adalah pilih yang mana ya, mau yang tunggal atau kombinasi, kekuatannya berapa, ini adalah yang harus kita pikirkan ya, bentuk sedianya apa yang perlu diperhatikan sebelum kita membantu memberikan obat, informasi dan edukasi apa yang harus kita berikan nantinya. Nah, tentu saja ketika kita mendapatkan pasien seperti itu ya, terutama teman-teman di komunitas, Mbak mau cari zinc, suplemen zinc gitu, katanya bagus gitu ya. Udah, jangan langsung cari, langsung dikasih, bayar, selesai ya. Saya kira itu bukan pelayanan yang baik ya. Jadi jangan lakukan yang seperti ini begitu. Ya, langsung dikasih, udah selesai urusan. Ya, tapi kita perlu memastikan apakah memang pasiennya memerlukan, kemudian misalnya berapa ya, kemudian untuk apa dan sebagainya. Jadi ketika pasien membeli obat ataupun suplemen ya, kita bisa menanyakan ini untuk apa, selama ini bagaimana gejalanya gitu ya, gejala apa sih yang terutama ini konteksnya adalah untuk misalnya soal medikasi ya. Jadi nah, kemudian instead of memilihkan suatu obat misalnya ketika pasien minta, maka kalau kita lihat bahwa ternyata pasien mengalami gangguan yang mungkin ini memerlukan terapi yang lebih gitu ya, nggak cukup dengan ini, maka kita akan lakukan rujuk ke dokter ya, sampaikan bahwa ini Mbak atau Bapak, Ibu ini tidak bisa untuk mendapatkan hanya dengan suplemen saja gitu ya. Ini penyakit Bapak ini sudah memerlukan pengatasan yang lebih, sebaiknya datang ke dokter, misalnya diarahkan misalnya dokter apa gitu ya sesuai dengan penyakitnya ya. Gitu ya. Jadi apakah nanti menjadi membeli atau tidak ya, nanti mungkin ada transaksi ya. Ya, intinya adalah nanti edukasi. Jika pasien itu mendapatkan edukasi yang memuaskan dari kita ya, dari apoteker, tentu mereka akan rely on ya, dia akan tergantung lagi, nanti kalau ada apa-apa saya tak tanya lagi gitu ya. Jadi kita bisa memonitor juga, nanti bisa sampaikan Bapak Ibu, nanti kalau ada keluhan atau apa silakan bisa datang ke tempat kami ya, nanti bisa mungkin dicarikan solusi dan sebagainya. Itu misalnya adalah untuk terapi dengan suami medikasi ya, terutama kalau suplemen ini memang biasanya bisa demikian. Jadi
kita bisa gunakan istilahnya AS method ya. Ini adalah satu akronim. Jadi apa saja yang harus diawasi atau diamati ketika diakses ya pada saat kita menerima pasien atau menemui klien ya, yaitu adalah usia. Ini digunakan untuk siapa ya. Jadi misalnya dia bukan untuk dirinya ya, tapi untuk putranya gitu ya kan, berarti putranya usia berapa begitu. Jadi apakah untuk self atau someone else? Kemudian selama ini udah menggunakan apa ya? Ada obat yang sudah diminum untuk mengobati gejala yang sudah ada. Berapa lama sudah mengalami gejalanya? Kemudian riwayat gejalanya, mulai kapan muncul gejala gitu ya. Kemudian simptom yang lain dan juga danger symptom atau gejala yang menjadi tanda ketika pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi udah 3 hari, saya udah 5 hari Mbak, kok sakitnya enggak? Nah, ini udah danger ya. Artinya kadang-kadang kondisi tertentu itu udah harus dirujuk ke dokter begitu. Ya, ini adalah secara umum ya. Jadi kembali kepada tadi informasi apa yang harus kita sampaikan. Tentu ketika kita udah memilihkan satu obat, kita akan menjelaskan tentang nama obat, khasiatnya ini untuk apa gitu ya. Nah, ini sebaiknya enggak kalau ibu seperti ini enggak boleh menggunakan seperti ya, kontraindikasinya, efek samping dan cara mengatasi, cara makainya gimana sebelum atau sudah makan, berapa kali dosisnya ya, waktu pemakaian, hal apa yang harus diperhatikan, hal apa yang harus dilakukan jika lupa, cara menyimpan, cara memperlakukan obat sisa, cara membedakan obat yang masih baik dan sudah rusak. Ya, ini secara umum ya prinsipnya ya. Nanti mana yang bisa lakukan ya, saya kira akan baik jika bisa dilakukan semua. Tetapi mana yang penting teman-teman juga bisa melihat kondisi di lapangan ya, apakah cukup waktu dan sebagainya. Tapi at least ini adalah informasi yang perlu disampaikan. Nah, kembali pada yang tadi, pasien akan mencari zinc gitu ya. Maka kita tanyakan riwayat kesehatan pasien, untuk apa menggunakan zinc. Jika ada penyakit tertentu yang dirasa tidak cukup, hanya menggunakan suplemen, ya tadi rujuk ke dokter. Mungkin tanyakan mungkin lifestyle, apakah selama ini ibu menggunakan sering olahraga atau mungkin suplemen yang lain ya, atau mungkin produk herbal misalnya gitu ya, atau makanannya seperti apa. Nah, zinc sendiri adalah suplemen yang aman ya, tetapi tadi ya sebetulnya ada batas aman penggunaan atau upper limitnya. Beberapa literatur menyebutkan 40 mg, tapi bahkan Badan POM sih menyebutkannya 30 mg gitu. Elemental ya, zinc elemental. Dan tetapi karena dapat diperoleh dari makanan sehari-hari, maka jika pola dietnya sudah cukup menggunakan sumber-sumber zinc alami ya, sudah ada banyak makan daging seperti itu, saya kira mungkin itu tidak harus misalnya gitu ya. Jadi artinya disesuaikan dengan pasien. Karena juga overdosis dari zinc bisa menyebabkan efek ya, seperti mual, muntah, sakit perut, diare, seperti gejala mirip flu ya. Ini adalah kelebihan zinc. Nah, bagaimana dengan vitamin D? Sama juga nih vitamin D. Mau pilih yang tunggal atau kombinasi, mau berapa, yang kekuatan berapa. Yang tersedia saat ini untuk sebagai swamedikasi adalah 1000 IU ya, itu tunggal. Sedangkan di bawah 1000 bisa kombinasi. Biasanya yang 400 IU itu ada kombinasi dengan beberapa agent yang lain kadang-kadang. Nah, kalau ada orang dengan tadi ya mencari vitamin D, maka mungkin perlu kita tanyakan memang apakah dia ada osteoporosis misalnya ya, atau mungkin ada hipo atau hiperkalsemia gitu ya, atau gangguan yang lain. Karena kondisi hiperkalsemia juga merupakan kontraindikasi vitamin D3. Memang tidak mudah ya, barangkali pasiennya juga nggak ngerti gitu kalau dia itu hiperkalsemia gitu ya. Jadi mungkin kita lebih pada kehati-hatian, mungkin riwayat asupan sebelumnya, apalagi misalnya dengan pasien dengan gangguan ginjal tadi ya. Maka mungkin kita sarankan menggunakan vitamin D dalam bentuk aktif, yaitu kalsitriol. Dan itu kalau kalsitriol termasuk obat keras ya, jadi masuknya adalah obat ya, bukan lagi suplemen, sehingga harus dengan resep dokter. Nah, ini menarik juga. Mungkin apakah pernah memeriksakan kadar vitamin D dalam darah? Memang tidak praktikal ya, soalnya harganya mahal. Jadi saya juga waktu itu cuma karena penasaran ya, harganya ya lumayan lah gitu ya. Nah, tapi paling tidak itu karena ketika saya baca berbagai literatur ya selalu sesuaikan dengan kebutuhan, apalagi dikatakan kalau defisien gitu ya, vitamin D itu kan indikasinya kalau defisien. Nah, ngerti defisien apa enggak kalau enggak diukur gimana? Kan enggak kasat mata, kecuali berdasarkan tadi ya, mungkin secara studi epidemiologi memang sebagian besar penyakit ini memang kebanyakan kekurangan vitamin D, maka diberikan. Itu juga saya kira hal yang bisa saja ya, cuman
Memang kita tidak sarankan harus memeriksakan ya karena memang tadi harganya lumayan. Cuma kalau memungkinkan bisa disarankan. Kemudian lifestyle tadi ya, jadi mengkonsumsi obat, mungkin tadi olahraga, berjemur. Jadi jika lifestyle-nya memang tidak mendukung pemenuhan vitamin D, ya misalnya tadi kurang jemur, kurang makan ini, makan itu misalnya ya sumber-sumber vitamin D, maka kita bisa juga sarankan untuk meningkatkan level vitamin D-nya itu. Dan ini adalah beberapa guideline atau beberapa cara meningkatkan level vitamin D. Pada umumnya sih masih merekomendasikan penggunaan vitamin D dosis rendah ya, 400 IU, kemudian ada yang 400, 600 sampai 800 untuk pasien yang menetap di rumah, 800 sampai 1000 IU untuk usia yang 70 tahun. Kemudian ada juga 800 sampai 2000 IU untuk pasien yang rawat inap ya, untuk di lansia seperti kelompok-kelompok rentan. Kemudian 2000 IU katanya juga cukup baik untuk mempertahankan kekebalan tadi ya, bisa pagi sehari 2 kapsul misalnya gitu. 800 sampai 1400 ada yang juga yang menggunakan itu. Jadi seperti yang sampaikan Dr. Erlina, memang penelitian ataupun studi tentang vitamin D ini masih sangat ini banyak dispute ya, masih ada yang bilang dengan high level high dose itu, ada juga yang pakai sampai puluhan ribu bahkan ya, ada yang mengatakan oke gitu, tapi memang biasanya bukan untuk harian, jadi untuk kondisi tertentu bisa diberikan sampai puluhan ribu bahkan IU gitu. Tapi untuk harian saya kira mungkin tidak lebih dari 4.000 lah ya, karena juga kita mendapatkan asupan atau sumber yang lain. Yang sudah dipakai untuk terapi yang di atas 5.000 IU. Biasanya kalau udah 5.000 IU itu biasanya adalah untuk terapi defisiensi dan itu harus dengan resep dokter ya. Masuknya adalah obat ya, bukan lagi suplemen. Ya, jadi vitamin D tersedia dalam bentuk tunggal dan kombinasi dengan agen lain. Kemudian ada yang dalam bentuk kolekalsiferol atau D3 yang memang paling umum ya kita lihat, dijumpai. Ada yang bentuknya kalsifediol, ada yang bentuknya kalsitriol. Sesuai kebutuhannya, vitamin D dapat dikonsumsi dalam bentuk tunggal atau kombinasi untuk mencapai level vitamin D yang adekuat. Kalsitriol merupakan bentuk vitamin D3 yang aktif, yang langsung dapat bekerja pada reseptornya untuk melakukan aktivitas atau fungsi dari vitamin D. Sehingga itu bisa digunakan untuk mereka yang memang udah nggak bisa memetabolisir lagi dari kalsiferol ini menjadi kalsitriol. Misalnya pada pasien dengan gangguan ginjal, itu disarankan menggunakan vitamin D yang aktif ya. Yang penting adalah sesuai kebutuhan dan indikasi. Baik, saya sudah sampai pada bagian akhir dari materi saya, di mana penyakit COVID-19 merupakan akibat virus, sehingga peran sistem imun menjadi sangat penting dalam mencegah dan menghadapi COVID-19. Berbagai upaya untuk mengatasi dan mencegah banyak dilakukan, termasuk dengan menggunakan suplemen yang diharapkan dapat meningkatkan sistem imun seperti vitamin C dan zinc ini. Vitamin D, salah. Vitamin D ini salah ketik. Karena merupakan penyakit baru, bukti-bukti klinis masih terus dikumpulkan ya terhadap pengaruh vitamin D dan zinc ini terhadap optimalisasi sistem imun ya. Jadi memang tadi walaupun sebagian cukup menggambarkan efektif begitu ya, tapi juga tadi beberapa uji klinik juga ada yang masih berbeda-beda evidence-nya ya, sehingga kita masih mengumpulkan terus bukti-bukti yang terbaru terkait dengan ini, dan kita mengharapkan bahwa sejawat apoteker dapat memberikan informasi yang adekuat dan tepat ya terkait dengan penggunaan suplemen. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator Apoteker Rudi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Zulis atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali. Untuk sesi selanjutnya kita akan lanjutin seksi diskusi, tapi sebelum kita mulai saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu teman sejawat untuk mengikuti post-test setelah acara ini selesai melalui link apoteker.or.id. Baik, kita lanjutkan sesi mungkin yang sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta. Sudah cukup banyak pertanyaan yang diajukan kepada Dr. Erlina dan juga Prof. Zulis. Apakah Dr. Erlina sudah bisa bergabung dengan kami? Sudah bisa. Oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Erlina. Ini pertama dari apoteker Erwin Eka Dharma Putra. Pertanyaannya, berapa kali saya menerima resep dari dokter anak yang menulis resep zinc untuk anak yang sedang dalam pengobatan diare? Apakah zinc yang diresepkan kepada pasien anak ini termasuk off-label? Atau memang termasuk drug of choice? Terima kasih dokter. Silakan dokter Erlina. Ya, jadi untuk diare apalagi pada anak ya itu kan agak susah kita menentukannya apakah karena racunan makanan, apakah karena hanya iritasi lambung, atau apakah karena bakteri atau virus. Jadi memang sebetulnya tidak ada drug of choice, tapi lebih ke arah suportif ya. Jadi diberikan obat-obat termasuk zinc itu. Jadi asumsinya adalah pada saat orang anak-anak ini diare, banyak cairan yang keluar, itu termasuk zat-zat nutrisi juga keluar, termasuk zinc. Oleh sebab itu pemberian zinc ini akan memperbaiki diarenya dan memperbaiki juga kebutuhan, sehingga itulah yang membuat sering sekali dokter anak memberikan resep zinc untuk pasien-pasien anak yang mengalami diare. Jadi bukan artinya off-label ya. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Mungkin ini saya lanjutkan pertanyaan untuk Prof. Zulis. Pertanyaan ini cukup ada beberapa dari satu orang, jadi saya baca dulu. Mungkin satu-satu dulu saya baca. Ini ada dari satu orang, tapi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada efek samping ataupun interaksi bila mengkonsumsi zinc dan vitamin D secara bersamaan? Bagaimana bila dikonsumsi bersama dengan minuman yang mengandung kafein dan tanin seperti teh dan kopi? Mungkin itu dulu pertanyaan, nanti bisa langsung dijawab, Prof. Nanti. Baik, terima kasih Apoteker Rudi dan terima kasih yang bertanya. Saya kira untuk interaksi ini nggak terlalu signifikan ya. Jadi saya kira kita juga banyak melihat atau menjumpai suplemen produk ke multivitamin, mineral itu juga macam-macam itu ya berkombinasi. Jadi memang ada beberapa yang mungkin bisa mengurangi absorpsi, terutama yang disampaikan Dr. Erlina kalau tinggi dosisnya mungkin ya ada juga beberapa yang mengurangi absorpsi, termasuk makanan seperti yang mengandung ftalat ya, kayak kacang-kacangan gitu memang ada juga nih yang agak menghambat absorpsi dari zinc begitu. Jadi saya kira nggak ada yang signifikan antara interaksi antara vitamin D sama zinc tersebut. Kemudian tadi kalau diminum dengan teh atau kopi, saya kira juga belum terlalu signifikan ya. Tapi yang tadi yang lebih ke menghambat tuh absorpsinya adalah kayak yang ftalat itu. Kalau kayak kopi, teh itu kan mungkin lebih ke kafein apa ya, mungkin tanin seperti itu, mungkin belum sampai yang menghambat absorpsi dari zinc dan vitamin D. Oke, ini masih pertanyaan dari dari apoteker yang sama. Ini kebetulan namanya tidak ada. Tapi ini ada juga pertanyaan sama juga dari apoteker Junia. Ini pertanyaannya kurang lebih sama. Apakah ada apakah aman bila zinc dan vitamin D diberikan pada usia kehamilan trimester awal maupun trimester akhir pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dan bagaimana dengan dosisnya? Ya, kalau kita lihat dietary allowance-nya untuk pasien pregnant itu sebetulnya sudah ada juga ya dietary allowance-nya untuk pasien pregnant
eh 19 tahun ke atas gitu adalah sekitar 11 miligram per hari. Kalau untuk lactation 12 miligram. Jadi sebetulnya kita bisa mengacu ke situ ya, dan kita bisa lihat dari sediaan yang dipakai itu kira-kira kan ada kadarnya juga tuh, ada apa namanya, ada kekuatannya ya. Misalnya suplemennya mengandung zinc berapa gitu. Jadi saya kira kalau bahaya sih enggak, bahkan memang dibutuhkan ya untuk zinc tadi. Apa namanya, untuk ya fungsi macam-macam tadi, sebenarnya nggak cuma untuk imun aja, tetapi juga untuk berfungsi untuk metabolisme dan yang lain-lain. Jadi saya kira memang zinc tetap dibutuhkan, dan tetapi tadi ya, kalau memang asupan makanannya sudah cukup ya banyak mengandung zinc alami, sebetulnya kita tidak harus menggunakan suplemen dari luar. Namanya suplemen itu kan, suplemen itu menambah kan, kalau sudah cukup kan nggak perlu ditambah gitu. Jadi prinsipnya sih seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Saya lanjut pertanyaan buat Dr. Erlina. Ini juga kebetulan tidak ada nama yang penanyanya. Selamat siang, Dr. Erlina. Apakah perlu zinc diberikan kepada anak setiap hari sebagai pencegahan infeksi atau proteksi? Kemudian berapa lamakah zinc boleh diberikan kepada anak? Terima kasih. Baik, jadi zinc ini kan suplemen, saya setuju dengan Prof. Zulis, suplemen itu kan tambahan. Kalau memang kondisi anaknya mungkin sangat-sangat prima kesehatannya, barangkali tidak dibutuhkan, apalagi kalau asupan nutrisinya bagus. Namun bagi anak-anak yang sering sakit, mudah sakit, apa-apa penyakitnya kambuh, kemungkinan ada masalah dengan imunitas, sistem imun. Nah, inilah saya kira dianjurkan untuk memberikan mikronutrien. Jadi bukan zinc saja, karena kita nggak tahu apakah yang memang hanya kekurangan zinc. Jadi kalau saran saya ya, ini karena saya praktisi, saya lebih senang memberikan yang multimodality. Jadi dalam satu persediaan itu terdapat beberapa mikronutrien begitu ya. Ya, tapi itu tadi kembali lagi, kalau anak nggak sakit, sehat-sehat saja, nutrisinya cukup baik dan seimbang, mungkin nggak perlu. Tapi lebih ke arah anak-anak yang mudah sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit dirawat, mungkin ada masalah dengan sistem imunnya yang memerlukan semacam imunomodulator seperti itu, seperti mikronutrien, vitamin D dan zinc. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mikronutrien kan banyak lagi, ada vitamin C, ada vitamin E, ada vitamin A, ada folat, ada besi, ada selenium, ada magnesium ya. Jadi makanya saya bilang ini kita kan kebetulan ngomong tentang zinc ya, dan memang kalau dari literatur zinc itu memang banyak manfaatnya. Jadi kalau merasa memang butuh ya carilah apa yang mengandung zinc gitu. Jadi bukan hanya tablet zinc saja, kecuali tadi itu yang untuk anak diare ya, kan memang sering diresepkan zinc oleh dokter anak, karena itu dari banyak jurnal atau pengalaman-pengalaman bahwa dengan pemberian zinc itu mengurangi frekuensi diarenya dan juga memperbaiki kondisi. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Jadi intinya jika diperlukan ya dokter ya, dan apalagi suplemen. Ya, dan penelitian itu juga kalau yang saya baca tuh diberikan 1 bulan sampai 3 bulan ya. Dan untuk vitamin D, kalau sekalian aja deh buat vitamin D nih, karena tadi saya sempat lihat banyak yang nanya juga vitamin D itu berapa lama diberikan ya. Jadi prinsipnya sama. Kalau misalnya orang biasa, saya ingat ini saudara-saudara saya yang di perkampungan begitu, ini saya kan aslinya dari kampung nih. Saudara-saudara saya itu jarang sakit loh. Tapi memang mereka itu bercocok tanam, nyapu-nyapu halaman gitu. Saya nggak pernah nyapu halaman karena ini ya, dan selalu dulu sih waktu muda-muda jalan, tapi sekarang enggak ya. Jadi bisa jadi kita lihat situasi lah orang per orang. Jadi one size doesn't fit all ya, kadang-kadang. Jadi memang lihat semuanya. Bisa jadi orang-orang yang memang biasa kena sinar matahari, atau mungkin konsumsi makanannya sehat, seperti misalkan ikan-ikanan tadi ya, kan mengandung banyak vitamin D tuh, susu, kacang kedelai dan lain-lain. Nah, kalau itu konsumsinya sudah cukup dan tidak sakit-sakit ya,
bahkan kita anjurkan malah exercise yang meningkatkan sistem imun dan istirahat yang cukup. Tapi itu untuk pencegahan kalau banyak sering sakit-sakit kambuh-kambuhan, nah konsumsilah salah satunya vitamin D. Apalagi saya katakan tadi data menunjukkan bahwa ibu hamil contohnya itu ada jurnalnya tadi 95% ibu hamil itu kekurangan vitamin D ya, dan Saya juga defisien ya, Dok. ya makanya karena Ternyata Pak saya Zulis naik defisien. mobil terus ya, keluar rumah keluar pagar naik mobil, sampai di UGM juga di lobi, nanti naik ke kantornya pakai lift kapan kena mataharinya begitu ya. Nah jadi lihat situasi, dan saya kira juga perlu diketahui ada pemberian yang sifatnya maintenance ya. Jadi kalau untuk maintenance dikatakan vitamin D yang 1000 itu cukuplah setiap hari ya, dan nggak usah juga khawatir wow ini nanti akan tinggi kadarnya, karena kadar vitamin D itu lama-lama di tubuh kan juga kemudian akan berkurang dengan waktu ya. Dan kalau untuk kondisi sakit, nah kondisi sakit memang perlu apalagi diketahui kadar vitamin D-nya rendah, maka memang perlu dosis yang tinggi. Sepertinya contoh untuk COVID, kalau pasien sedang dirawat kita berikan 5.000 international unit per hari. Tapi kemudian kalau udah pulang, udah kan dalam kondisi sudah tidak sakit lagi, kita kasih yang maintenance cukup yang 1.000 ya. Jadi saya kira memang sekarang Bank Rakyat Indonesia ini makin banyak membaca ya, sudah mulai tuh perilaku hidup sehatnya benar, kemudian juga konsumsi vitamin, karena saya kira kita tahu semua ya, dari kecil anak-anak kita itu termasuk anak-anak saya ini susah makan buah-buahan dan sayur, jadi mungkin vitamin dalam tubuh mereka juga kurang. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang saya memberikan suplemen vitamin ya, termasuk vitamin D dan vitamin-vitamin yang lain. Ya, jadi demikian dari saya, kira-kira prinsipnya sama lah untuk semua suplemen dan juga mikronutrien yang lain. Apakah untuk pencegahan atau untuk bagian dari terapi, bukan untuk terapinya sendiri ya, tetapi sebagai apa istilahnya pendukung ya, pendukung terapi ya, Dok. Iya, tambahan adjuvan terapi ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan buat Prof. Zulis nih, dari apoteker Ida Rizkiah. Pertanyaan dari Ida, apoteker Ida, vitamin D dan zinc itu bekerja sebagai imunosupresan atau imunostimulan. Kemudian apakah bisa digunakan bersamaan? Mungkin ini jawabannya juga sudah tadi ya. Silakan Prof. Iya, tadi kalau dijelaskan tadi kan dia bisa meningkatkan sistem imun innate ya. Innate itu sistem imun bawaan, dia mengaktifkan makrofag dan sebagainya. Jadi memang sebagai imunostimulan. Jadi makanya dipakainya di awal. Tapi mungkin juga tadi pada kondisi yang berat itu ternyata juga, jadi gini ya, kadang vitamin ataupun suplemen itu kadang kerjanya tidak cukup di satu ini ya, namanya makanya immunomodulator. Modulate itu berarti kadang either dia suppress ataupun dia stimulate dalam kondisi tertentu begitu. Karena ketika terjadi badai sitokin itu justru itu dia akan menekan begitu, akan menurunkan produksi tokin seperti itu. Jadi ini kalau itu kan berarti imunosupresan ya. Jadi memang pada kondisi tertentu dia bisa stimulate dan dia bisa menjadi supresan juga. Maka istilahnya adalah immunomodulator. Dia memodulate sistem imun begitu. Jadi not really the suppressant ataupun stimulan begitu. Ya juga mungkin tergantung dari kadarnya juga. Jadi levelnya tadi ya, dosisnya gitu. Mungkin begitu Pak Rudi. Baik. Terima kasih, Prof. Apoteker Ida sudah cukup dengan jawabannya. Selanjutnya buat Dr. Erlina, ini ada pertanyaan sedikit berbeda pertanyaannya. Biasanya pertanyaan ini kebanyakan untuk dari apoteker Fania Sayora. Ini adakah hubungan vertigo dengan kekurangan vitamin D? Apakah dengan terapi suplemen vitamin D dapat menyembuhkan atau mengurangi vertigo yang sering kambuh? Ya, saya pernah baca itu tentang vertigo dan vitamin D, walaupun jarang dibahas. Dikatakan
pada orang-orang yang sering vertigo itu dikatakan kadar vitamin D-nya rendah, dan kemudian diberikan latihan gerakan kepala ditambah dengan suplemen vitamin D terjadi perbaikan. Tapi mekanisme bagaimana terjadinya saya kurang tahu. Tapi intinya dari penelitian itu dikatakan terjadi perbaikan setelah pemberian vitamin D dan juga latihan gerakan kepala, dan saya juga nggak tahu bagaimana gerakan kepalanya. Dan dikatakan juga orang-orang vertigo yang sering serangan vertigo diperiksa vitamin D rendah. Ya, ini sama dengan Indonesia, tapi saya nggak lihat apakah itu juga ada hubungan langsung ya, karena seperti Indonesia lah contohnya tadi 95% ternyata kurang vitamin D. Lalu apakah kemudian dia hipertensi nih? Ada hubungannya ya? Itu tentu mesti diteliti. Ya. Baik. Tapi dengan penyakit infeksi ada, karena vitamin D itu tadi berfungsi sebagai imunomodulator ya untuk sistem imun, sehingga memperkuat sistem imun, maka memperbaiki kemampuan dari innate respon imun maupun yang adaptif immunity untuk lebih enhance, lebih kuat untuk mengatasi proses infeksi dan inflamasi. Ya, demikian. Mungkin salah satu sebab kurang defisiensi Indonesia mungkin takut kehitaman kali ya dokter ya. Jadi jarang berjemur orang. Ini loh Pak Rudi. Jadi sebetulnya gini, yang dibutuhkan berjemur itu seperti mestinya kayak yang di pantai itu loh. Jadi benar-benar bisa ini bisa optimal. Tapi kalau kita kan walaupun berjemur kan masih pakai baju ya. Artinya tetap tertutup juga gitu. Akhirnya mungkin nggak bisa optimal. Jadi ya mungkin kita jadi kurang. Ya gimana dok? Saya tambahkan boleh Prof Sulis. Jadi untuk mendapatkan vitamin D3, kalau dari matahari kan vitamin D3 ya. Itu tidak perlu berjemur yang lama. Ini kabar gembira nih ya. Cukup 10 sampai 15 menit ya. Dan dikatakan itu sebaiknya mulai jam 9 sampai jam 1. Bahkan pas terik itu juga nggak apa-apa katanya. Tetapi memang ada sedikit diskusi argumen dari terutama teman-teman dari kulit ya, mengatakan kalau jamnya nggak tepat nanti malah merusak kulit begitu ya. Tetapi kalau dari supaya mendapatkan vitamin D yang optimal itu dikatakan justru jam 9 sampai jam 1 tadi, yang mana kita tahu apalagi kalau jam 12 itu kan sinar matahari sangat banyak ya. Tapi dikatakan cukup 10 sampai 15 menit. Ya, dan itu cukup mengenai wajah dan tangan dan lengan. Jadi nggak apa-apa Prof Zulis kita pakai jilbab. Jangan gara-gara ingin berjemur lalu jilbabnya dibuka, nggak juga ya. Baik, dokter. Jemurnya di belakang rumah, dok. Jadi nggak kelihatan orang. Oh iya, bisa pakai baju sesuka hati ya. Oke. Baik, terima kasih dokter atas informasinya. Berikutnya pertanyaan buat Prof Zulis. Ini sebetulnya ada beberapa orang yang bertanya, tapi intinya pertanyaannya kurang lebih sama. Pertanyaannya, bila kebutuhan per hari dosis 400 IU, bagaimana dengan pasien yang meminum suplemen vitamin D hingga 5.000 IU sebagai bentuk pencegahan terhadap COVID-19? Ya, tadi kan sudah disampaikan ya, sebetulnya kebutuhan harian itu mungkin sekitar 400 sampai 800 ataupun ada yang sampai 1.000, dan memang konsensus berapa sebetulnya itu kan masih bervariasi juga. Jadi beberapa panduan ada yang berbeda-beda. Nah, kalau dia mau 5.000 ya monggo aja gitu. Sebetulnya gini, mungkin nggak perlu aja gitu ya, karena semakin ini kan mungkin juga semakin mahal juga harganya. Artinya mungkin kita juga membuang sesuatu atau membeli sesuatu yang mungkin sebenarnya nggak diperlukan begitu ya. Menurut saya lebih ke situnya. Tapi kalau dari segi bahaya, sebetulnya kalau kita lihat rentangnya cukup lebar. Ya, artinya indeks terapi dari vitamin D itu cukup lebar, sehingga bahkan 10.000 IU pun masih bisa gitu loh. Tidak memberikan efek toksik begitu ya. Karena kalau beberapa panduan kan upper limitnya bisa sampai 10.000. Artinya itu masih aman. Cuman apa perlu segitu? Itu sebetulnya lebih ke situ sih. Kan sayang kalau harga semakin tinggi IU-nya pasti jelas harganya pasti lebih mahal. Lebih ke situ kalau menurut saya ya. Jadi mungkin nggak perlu aja gitu. Baik, makasih Prof atas jawabannya. Saya kembali lagi ke Dr. Erlina. Pertanyaan dari Apotekar Putu Wulan Setiawati.
Pertanyaannya, di pasaran ada yang bentuk tablet dispersible yang biasanya dipakai sebagai anti diare dan zinc kapsul sebagai suplemen kulit dan rambut. Apa kedua bentuk tersebut dapat dipakai untuk defisiensi zinc? Ya, saya kira kalau isi dari preparat itu zinc ya boleh aja, boleh dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk effervescent atau dalam bentuk cairan, itu nggak masalah saya kira ya. Yang penting memang ada zincnya. Jadi bukan sesuatu yang kalau yang oral harus yang untuk yang sakit ini. Kalau yang berjerawat mesti yang cairan nggak juga, sama saja. Dan itu tadi betul kita lihat tuan kita berapa. Oke, jadi bisa saja ya dokter. Asal bukan ini ya, bukan sediaan sampo yang mengandung zinc ya diminum ya. Ntar lain lagi ntar kena. Iya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan buat Prof. Zulis nih. Bagaimana perhitungan dalam pemberian vitamin D pada pasien obesitas atau gemuk atau kurus dengan defisiensi vitamin D? Karena diketahui bahwa vitamin D adalah vitamin larut dalam lemak. Terus terang saya belum tahu persis, kayaknya saya nggak melihat ya, atau ada istilahnya tadi perhitungan khusus ya dengan BMI sekian, vitamin D itu kayaknya nggak ada panduan ke sana. Jadi saya kira tadi karena rentangnya juga cukup lebar, saya kira dengan 4.000 sampai 400 sampai 1.000, kemudian juga pakai kalau misalnya memang untuk terapi tadi ya bisa sampai 5.000 sesuai dengan kebutuhan, saya kira sebetulnya memang kalau memungkinkan, saya bilang tadi adalah diukur gitu, karena itu sebenarnya kan karena suplemen dibutuhkan ketika kurang. Ketika dengan itu sudah cukup, ya sudah gitu kan sebetulnya. Dan mungkin menambahkan jadi berapa lama itu tadi, kan juga memang akhirnya harus ada sih saran kalau bisa diukur lebih baik gitu. Mungkin 2-3 bulan itu nanti akan untuk maintain ya, tapi nanti kan bisa kalau bisa disarankan dicek itu memang sudah cukup ya sudah, artinya kita bisa menggunakan bahkan cuma 400 harian juga bisa aja sebetulnya ketika sudah ada kuat gitu level vitamin D kita seperti itu. Jadi kalau yang obes dan enggak sih saya sampai saat ini memang belum pernah melihat ada panduannya secara khusus ya, hitungannya seperti itu. Baik, berarti belum ada penata laksanaan khusus untuk berdasarkan BMI ya, Prof ya. Oke, untuk Dr. Elina, ini ada pertanyaan, ada hubungannya dengan vaksin ini. Apakah ada efek yang menguntungkan bila kita mengkonsumsi vitamin D sebelum divaksin, khususnya vaksin Moderna? Jika ada, berapa dosis yang dianjurkan? Masih di mute, dokter? Terima kasih. Informasi itu saya malah tidak mengetahuinya. Tapi saya kira kita tidak perlu menghubung-hubungkan pemberian vitamin dengan vaksin, karena vaksin itu sendiri sudah mempunyai efikasi atau efektivitas. Jadi berbeda vaksin, berbeda efikasi, dan saya tidak bisa membayangkan bahwa kalau diberikan bersama vitamin dia akan lebih efektivitasnya akan lebih tinggi, karena menghitung efikasi bukan begitu caranya. Ya, jadi berbeda sekali angka itu didapat. Tapi intinya kalau minum vitamin, multivitamin dan mencapai kecukupan itu memang menjaga diri kita, ya, memperbaiki sistem imun atau memperkuat sistem imun. Tapi bukan berarti kemudian dengan vaksin dia akan, ya, kalau dilihat secara orang yang sudah sehat ya, vitamin D-nya cukup, zinc-nya cukup, kemudian sistem imunnya baik, dia cukup istirahat, tidak merokok, tidak minum alkohol, olahraga rutin, jadi banyak faktornya. Dan divaksin pula, tentu saja secara teori orang ini mungkin mempunyai kondisi yang baik dalam pencegahan penyakit. Ya. Tapi tidak ada data yang menunjukkan vitamin D plus vaksin mRNA maka efikasi akan meningkat. Ya, begitu. Berarti tidak ada scientific proof-nya ya, dokter ya, hubungannya. Ya, saya belum tahu. Nanti saya coba belum cari ada. ya. Saya cari deh. Jangan-jangan ada. Jangan-jangan itu bertanya berdasarkan jurnal. Saya yang kurang. Saya belum dengar juga sih dok, kayaknya. Baik.
Terima kasih dokter. Ini sebetulnya pertanyaan bisa buat dokter Elina dan Prof. Zulis juga. Mungkin Prof. Zulis bisa bantu jawab dulu ya. Untuk asuhan pasca terkena COVID, baiknya mengkonsumsi suplemen-suplemen tersebut sampai kapan ya? Adakah literatur atau panduan khusus? Mungkin Prof. Zulis bisa bantu jawab. Iya, seperti yang disampaikan Dr. Elina juga tadi kan kalau misalnya lagi terapi, lagi saat sakit, kita bisa menggunakan sampai sembuh ya, artinya sampai membaik. Katakanlah misalnya vitamin D 5.000 IU. Tapi ketika sudah membaik, kemudian sudah pulang, misalnya bisa menggunakan sampai 1.000 atau mungkin tadi ya 400, 800, atau 1.000 IU gitu. Berapa lamanya itu saya kira juga sekali lagi itu tidak ada patokan. Kalau saya nanti mungkin dokter Elina bisa mengoreksi kalau saya salah. Jadi tadi mungkin ya kalau sebulan sampai 2 bulan saya kira itu menurut saya masih bisa digunakan begitu. Cuma akhirnya kembali tadi apakah kondisinya memang sudah cukup dengan itu gitu loh. Jadi ketika kita sudah sehat, kita udah banyak asupan makanan yang mungkin juga mengandung vitamin D atau mungkin tadi zinc gitu ya, saya kira dari situ pun sudah cukup seperti itu. Jadi tidak ada patokan ya, karena kan sangat individual juga kebutuhan orang itu sih menurut saya gitu. Ya, mungkin Dokter Elina ada yang ingin saya tambahkan ya. Jadi kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia memang sudah membuat suatu pelayanan klinis ya PPK untuk pasien-pasien pasca COVID atau long COVID ini. Memang tata laksana yang utama adalah yang sifatnya simptomatis. Jadi memang pasien-pasien long COVID ini atau pasca COVID ini walaupun sudah sembuh, PCR-nya sudah 2 kali negatif, tapi masih ada gejala sisa karena ada sequelae atau sistem-sistem organ itu terganggu pada saat dia sedang akut akibat inflamasi yang luas atau akibat badai sitokin yang setelah mengalami dysfunction, kerusakan organ itu butuh waktu yang lama. Jadi pasien masih kadang-kadang anosmia, kadang-kadang masih fatigue. Yang paling banyak itu sebetulnya gejala fatigue ya. Fatigue itu bisa juga karena gangguan mitokondria ya. Kita tahu mitokondria ini menghasilkan ATP yang kemudian berubah jadi energi sehingga orang kemudian juga lebih fit begitu ya. Dan juga karena inflamasi yang luas saat sakit yang berdampak kemudian juga adalah gangguan elektrolit. Jadi kalau elektrolitnya misalnya natriumnya rendah, kaliumnya rendah, dan lain-lain itu juga kemudian pasien jadi fatigue. Inilah yang sebaiknya kita segera atasi. Kemudian juga batuk adalah juga gejala yang banyak. Nah, biasanya kita berikan obat batuk. Sesak juga. Nah, sesaknya dilihat dulu apakah ini sesaknya terjadi karena ada inflamasi, jadi kita masih memberikan antiinflamasi. Biasanya yang kita berikan antiinflamasi yang sifatnya seperti steroid yang diinhalasi ya. Jadi maksudnya lokal bukan yang sistemik, dan kalau perlu bronkodilator kita berikan bronkodilator. Untuk antioksidannya kita memberikan biasanya macrolide ya, macrolide dengan dosis rendah ya, karena dia akan dipakai untuk jangka panjang. Nah, dan juga saya ingin menyampaikan lupa nih bahwa mikronutrien apapun itu boleh diberikan pada orang-orang long COVID ini, karena biasanya orang long COVID tadi lemah, lesu, sakit kepala, dan yang sangat mengganggu sebetulnya gangguan kognitif. Banyak lupa, susah konsentrasi, susah tidur, merangkai kata-kata, harus berpikir begitu ya. Ini gangguan kognitif karena gangguan neuropsikiatri juga, ada yang depresi, ada yang ansietas. Nah, jadi intinya sekali lagi pendekatan long COVID itu adalah pendekatan yang multidisiplin dan mulai dengan pendekatan simptomatis. Kadang-kadang masih demam juga, nah berilah ya anti demam paracetamol. Kalau antipiretik ya. Kalau misalkan nyeri-nyeri otot kita bisa memberikan analgetik dan lain-lain. Nah, khusus untuk mikronutrien seperti kalau memberikan vitamin D, vitamin C yang lain itu biasanya diberikan 1 bulan pertama, lalu dievaluasi, kemudian kalau terjadi perbaikan tetapi belum sembuh total, kita bisa memperpanjang sampai 3-6 bulan. Begitu ya. Jadi tergantung dari evaluasi yang kita lakukan secara bertahap. Bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6, karena COVID ini kan penyakit yang ini ya, yang masih baru dan sangat dinamis.
pengetahuan kita tentang COVID ini sangat terbatas karena dia berubah-ubah terus. Jadi kita harus catch up terus, harus ngikutin terus, harus update terus. Hingga makanya tata laksana pengobatan kita juga revisi itu karena memang penyakitnya yang berubah-ubah, virusnya yang terus bertingkah ini ya, sehingga kita juga ngikutin, kita nggak boleh kalah sama virus. Nah, termasuk ini long COVID ini pengobatannya juga tidak bisa sendirian karena bisa sampai 9 sistem organ tubuh yang terdampak. Jadi tidak saja domainnya dokter paru, dokter penyakit dalam, tapi juga kita butuh dari rehab medik untuk latihan pernafasan, butuh dari teman-teman psikiatri dan teman-teman neurologi, butuh teman-teman THT karena juga banyak yang kemudian tiba-tiba telinganya berdenging dan nyeri telinga. Ini salah satu gejala dari long COVID. Ya, jadi saya kira ya ini sebetulnya bisa satu topik sendiri nih kalau bicara long COVID ya. Nanti kita bikin deh sama-sama. Next time itu. Webinar berikutnya dokter. Iya, seminar berikutnya dengan IAI ya. Ya, terima kasih Dokter Erlina. Saya pindah ke Prof. Zulis nih. Apakah dari Apoteker Wildan, apakah konsumsi vitamin D3 cukup sebagai pengganti sinar matahari, alias pasiennya tidak perlu beraktivitas keluar rumah sama sekali. Jadi cukup di dalam rumah saja. Jika bisa sampai berapa IU per harinya? Silakan Prof. Iya, tadi kan sudah disampaikan ya, memang sumber dari vitamin D tadi bisa dari kolekalsiferol yang dengan sinar matahari dan juga dari suplemen gitu. Jadi kalau memang kondisi di mana tadi ya memang tidak memungkinkan dapat sinar dia harus keluar rumah ya, saya kira itu memang bisa menggantikan begitu. Dan berapanya itu sebetulnya sekali lagi idealnya itu tentu kita harus melihat kebutuhan. Jadi perlu dicek misalnya tadi karena sudah saya sampaikan ya bahwa misalnya 400 IU misalnya dia akan meningkatkan sekian nanogram per mili misalnya gitu. Nah, itu kan sudah ada. Jadi berapa kebutuhannya itu tadi, tapi secara umum tadi ya guideline-nya kan memang karena kita tidak memungkinkan setiap orang untuk memeriksa, apalagi saya bilang tadi lumayan harganya mahal lah ya untuk pemeriksaan vitamin D ya. Jadi berdasarkan itu tadi guideline-nya adalah sekitar 400 sampai 1000 IU itu disarankan seperti itu. Itu sudah cukup adekuat, tapi tentu saja kalau memang ada mungkin gejala-gejala atau apa yang mengarah kepada mungkin defisien atau kekurangan atau sakit gitu ya, mungkin memang bisa ditambahkan. Dan saya sempat lihat sekalian ya, mungkin ada yang menanyakan apa sih gejalanya gitu ya ketika defisit itu memang ya silent ya, kita itu seperti kalau katakanlah kayak gula aja nih, kadar gula kadang-kadang ada yang sampai tinggi sekali ternyata ngertinya baru setelah dicek, nggak pernah dia tahu ternyata gula darahnya tinggi. Sama seperti vitamin D itu juga, bahkan waktu saya ukur saya juga kaget, oh ternyata saya udah defisien ya gitu, nggak berasa gitu ya. Walaupun mungkin tadi makanya kita mungkin ada yang nggak optimal, cuma nggak berasa aja mungkin ya. Jadi kalau ketika kita sudah mendapatkan level yang optimal tadi 30-100 itu memang akan lebih mendukung ya kesehatan kita gitu. Nah kembali tadi bisa ya menggantikan, misalnya memang tidak memungkinkan dia mendapatkan dari sumber lain, maka kita bisa mendapatkan dari suplemen begitu. Baik, terima kasih Prof. Ini pertanyaan buat Dr. Erlina. Sebenarnya pertanyaan kurang lebih sama tadi mungkin sudah dijawab juga sama Prof. Zulis mengenai bagaimana kita mengetahui defisiensi vitamin D. Ini ada beberapa pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Itu tadi satu, bagaimana kita tahu kalau kita defisiensi. Kemudian yang kedua, bagaimana efikasi kombinasi vitamin D 10.000 IU dengan vitamin K untuk pasien penyintas COVID dan untuk pemakaiannya apakah benar diminum setiap hari untuk mencegah kambuh COVID? Terima kasih. Silakan Dr. Erlina. Ya, baik, terima kasih tentang gejala defisiensi, Dok. Defisiensi ya kita nggak tahu sih rata ya karena kita hidup kayak biasa aja. Tapi saya kira itu tadi saya mengulang-ulang kembali ya, orang yang sering lesu, sering lemah, gampang sakit, gampang flu, misalnya gampang pagi kalau sudah pneumonia atau yang lain-lain, maka saya sarankan periksalah vitamin D-nya ya. Itu paling objektif.
periksa kadar vitamin D di laboratorium. Ya, tapi kalau andai pun tidak diperiksa karena misalkan mahal ya, dan memang mahal sih periksa kadar vitamin D ya, dan merasa hari-hari kurang sinar matahari, tidak makan yang diperkirakan banyak mengandung vitamin D, ya saya menyarankan minum saja vitamin D yang untuk maintenance ya. Kalau mau sih 1000 nggak bikin toksik, 1000 aja buat orang dewasa setiap hari ya. Oke, baik. Ya, kemudian untuk apa tadi, untuk COVID ya? Ya. 10.000 ya. 10.000 EU. Ya, untuk COVID kalau kita di buku pedoman kita kan diberikan yang pasien COVID yang dirawat tuh 5.000 international unit. Tetapi kalau itu blind aja, diberikan blind karena kita nggak tahu, kita nggak hitung kadarnya juga karena nggak tahu siapa yang bayar ya. COVID ini kan pemerintah yang bayar ya. Jadi semakin banyak pemeriksaan semakin miskin lah rumah sakit ya. Apalagi sudah capek-capek masih banyak dispute juga ya. Jadi nggak dapat juga uang. Tapi intinya kalau lagi sakit berikan dosis yang tinggi, dan yang kita berikan adalah 5.000. Tapi kalau mungkin ada di rumah sakit swasta yang memang atas keinginan pasiennya sendiri untuk diperiksa dan ternyata rendah, misalnya seperti Prof. Julis tadi hanya 15, itu defisiensi ya, bukan insufisiensi. Iya, Nah, saya setuju sih kalau diberikan 10.000 ya. Bahkan kalau di luar negeri itu pakai kapsul yang 50.000 itu, kalau memang rendah. Tapi kemudian dia setelah pemberian 50.000 dia cek lagi. Kalau sudah cukup mencapai, dia kembali ke maintenance yang itu tadi 1.000 itu. Baik, ini tadi pertanyaannya juga berhubungan, jadi selain diberikan vitamin D 10.000 international unit, juga diberikan vitamin K untuk pasien penyintas. Apakah benar untuk mencegah kambuh COVID kembali? Ya, kita tidak ada penelitian bahwa pemberian vitamin D plus K2 itu akan mencegah COVID ya. Tidak ada penelitian khusus tentang itu, tapi yang kita selalu sampaikan adalah untuk pencegahan ya. Pertama, vaksin. Sekali lagi vaksin. Ya, kedua, tingkatkan imunitas. Imunitas meningkatkannya itu tadi, makan dengan gizi yang seimbang, jangan merokok, istirahat yang cukup, olahraga ringan tapi rutin, dan kalau perlu suplementasi vitamin silakan begitu ya. Tetapi tidak ada satupun yang secara tunggal dikatakan bisa mencegah seseorang dari terinfeksi COVID, karena untuk terinfeksi itu kan butuh 3 aspek tadi. Pertama hostnya, kedua agent, dan ketiga environment. Jadi kalaupun punya kekebalan tubuh yang sangat baik, namun bila mana viral load-nya sangat tinggi, jadi virus yang masuk itu terus-menerus, dan sehingga virusnya tinggi, bereplikasi, maka sistem imun yang baik itu kemudian juga bisa kalah ya. Jadi apalagi environment-nya tadi itu, lingkungan yang tidak kondusif untuk pencegahan, contohnya mungkin berada di ruang tertutup dan juga rame-rame di dalam, tidak pakai masker, nah itu faktor environment. Jadi host, agent, environment, segitiga itu harus seimbang. Ya, kalau ada ketidakseimbangan di situ akan menjadi sakit. Jadi faktor mikronutrien, vitamin, zinc, dan lain-lain itu hanyalah salah satu faktor untuk memperkuat sistem imun, tapi bukan segala-galanya. Oke, baik, terima kasih dokter. Mungkin ingin menambahkan sedikit Pak Rudi ya, terkait dengan vitamin K ya. Jadi kadang-kadang memang kita jumpa ada vitamin D dikombinasi dengan vitamin K, K2 terutama. Itu kalau saya baca, mungkin nanti dokter Elina kalau mau meluruskan kalau saya salah, biasanya adalah untuk mengurangi efek samping dari vitamin D, terutama adalah terkait dengan vascular calcification. Jadi untuk mengurangi calcification dari vaskuler itu sih lebih ke situ kebanyakan dikombinasi dengan K2 itu. Jadi tapi kalau apakah dia bisa memproteksi COVID, itu tadi kembali pada kita terpaparnya bagaimana cara kita menjaga protokol kesehatan sebagai itu lebih ini ya. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau vitamin K-nya itu biasanya memang sering dikombinasi untuk mengurangi efek samping dari vascular calcification maupun bone loss gitu dari penggunaan atau efek samping dari vitamin D gitu ya, aja. Betul.
Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan buat Prof. Zulis. Amankah mengkonsumsi vitamin D dan zinc di saat diet karbohidrat? Ini sepertinya diet keto ini sepertinya ini. Saya kok belum membaca, tapi saya kira mungkin masih aman ya. Gimana ya dokter? Lagi diet mau minum itu selama saya kira nggak ada masalah, tapi mungkin dokter ada masukan diet Pertanyaannya karbohidrat apa ya. tadi? Diet dok, lagi diet itu aman nggak minum vitamin D sama zinc? Kalau saya sih menurut saya nggak apa-apa gitu. Menurut saya sih aman aja, nggak masalah. Iya. Minum vitamin nggak bikin gemuk juga kan? Dia nggak ada nilai diet karbohidrat. Iya, nggak masalah, silakan saja. Oke. Malah saya baca itu dari jurnal orang-orang yang dengan obesity cenderung vitamin D-nya rendah itu. Atau orang-orang yang itu tadi yang sering sakit-sakitan. Jadi silakan saja, nggak ada hubungan. Jadi kalau minum vitamin D akan jadi gemuk nggak juga ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini buat Dr. Erlina, dalam kondisi bagaimana seorang... Hai, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini tentunya di channel Ilmu Farmasi. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Oh ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tentunya hal-hal yang positif ya teman-teman, silakan isi di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.